Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sahabat mutiara amal yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada seseorang. Nasihat beliau yaitu peliharalah yang 5 sebelum datang yang 5. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala Rasulullah SAW li rajulin wa huwa ya'izuhu. I'tani khamsan qabla khamsin. Sababaka qabla haramika. Wasihataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragoka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika. Rawahu Al-Hakim. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menasihati seseorang, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Sahabat mutiara amal yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat Rasulullah itu perlu kita cermati dan kita renungkan. Dan hal itu akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pada masa muda, kalau kita ibaratkan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang taat beribadah lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan orang yang sudah tua melaksanakan ibadah. Kenapa lebih tinggi nilainya? Karena pada masa muda itu gejolak nafsu, gejolak emosional yang tidak bisa dilindungi oleh seseorang. Jika seorang pemuda beribadah lebih kuat, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disitulah letak nilainya ibadah itu paling tinggi. Oleh sebab itu kita himbau kepada seluruh pemuda dan pemudi, selagi dia memang jadi pemuda, laksanakanlah kreativitas yang baik, laksanakanlah ibadah sebaik-baik mungkin. Karena kalau kita sudah uzur, sudah tua, melaksanakan ibadah itu jauh dari kesempurnaan. Kalau kita bandingkan semasa kita melaksanakan ibadah di masa tua. Sahabat mutiara amal yang kita hormati. Nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW adalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sehat adalah masa yang enjoy, masa yang bisa melaksanakan segala sesuatu karena aktivitas yang kita laksanakan dan kondisi tubuh kita yang sehat. Jika tubuh kita sudah sakit, di situ letaknya bahwa sehat ini tidak ternilai kalau kita nilai dengan angka. Oleh sebab itu, peliharalah sehat sebelum datang waktu sakit. Kalau kita beribadah dalam waktu sehat, ibadah yang kita laksanakan itu sempurna mungkin. Seperti sholat, kalau kita berdiri dengan sempurna. Kalau kita ruku dengan sempurna. Kalau kita sujud dengan sempurna. Kalau kita duduk di antara dua sujud, duduk antara dua sujud dengan sempurna. Tetapi kalau kondisi tubuh kita sakit, berdiri susah. Kadang-kadang duduk sholatnya di atas kursi. Ruku susah karena pinggang sudah sakit.
Sujud susah karena ya kepala sakit dan segala macam. Apalagi duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat tidak sempurna. Oleh sebab itu, walaupun ada di dalam Al-Quran rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit, tapi yang kita inginkan adalah kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah. Oleh sebab itu kita harapkan kepada kita semua, selagi diri kita, tubuh kita ini sehat, kerjakanlah ibadah dengan sempurna mungkin. Sahabat mutiara amal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasihat Rasulullah itu adalah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Masa kaya adalah masa-masa menikmati kenikmatan di dunia ini. Tapi ada juga pemiu bagi orang kaya. Apa katanya? Masa kaya atau orang kaya bisa membeli sesuatu dengan uang. Dan pemiu itu adalah hal yang salah, yang keliru, harus dijauhi. Dalam kehidupan kita di dunia ini, pasti ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Orang kaya dan orang miskin harus bersinergi dalam melaksanakan kehidupan. Kenapa? Karena orang kaya butuh orang miskin. Di mana letak kebutuhannya? Orang kaya perlu menyalurkan infak, sedekah dan zakatnya kepada orang miskin. Dan orang miskin juga butuh orang kaya. Kenapa? Karena dia adalah tempat menyalurkan infak, sedekah dan zakat oleh orang miskin. Sahabat mutiara amal yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang keempat adalah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa lapang sebetulnya adalah untuk merancangkan sesuatu kegiatan yang matang dan terencana. Tetapi kadang-kadang manusia terlena dengan masa lapangnya itu, sehingga dia tidak disiplin, sehingga dia tidak melaksanakan sesuatu saat masa lapang. Oleh sebab itu, jika sudah datang masa sempit, dia bekerja, tetapi tidak jelas apa yang dikerjakan. Dan itu yang diibaratkan oleh orang STM, sibuk tidak menentu, sehingga tidak jelas apa yang dituju. Oleh sebab itu, selagi kita masa lapang ada pada diri kita, kerjakanlah, rencanakanlah sesuatu aktivitas. Kalau masa sibuk sudah datang, susah kita akan mengerjakan sesuatu, susah kita akan merencanakan sesuatu. Nasihat yang kelima oleh Rasulullah adalah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Masa hidup sebentar, ibarat kata orang antara azan dengan iqamat. Hidup di dunia ini adalah untuk beramal dan di akhirat pembalasannya. Selagi nyawa di kandung badan, selagi nyawa masih ada di dalam tubuh kita ini, kerjakanlah ibadah semaksimal mungkin, kerjakanlah ibadah sebanyak-banyak mungkin, sehingga nanti di akhirat kita menerima apa yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Kalau di dunia kita masih bisa beribadah sebanyak mungkin, tapi kalau nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apa yang bisa kita kerjakan lagi. Oleh sebab itu kita ingatkan kepada kita bersama, nasihat Rasulullah yang 5 ini, peliharalah, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.